Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Ibu dan tenaga administrasi sekolah, serta Sobat Channel TV SMP Negeri 4 Cilacap yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam selalu kita junjungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak lupa mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah cucu baginda Rasulullah tentang kecemburuan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau tercinta, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah tausiah diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jidan bin Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Sayyidina Hasan cucunya kelak adalah seorang penghuni surga dan wajahnya yang paling mirip dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau menyerupai aku dari bentuk rupamu maupun akhlakmu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pernah berkata, Hasan menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dada sampai ke kepala. Sedangkan Husain menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian-bagian lainnya dari dada sampai ke bawah. Mengetahui hal itu, pada suatu hari Sayyidina Husain kecil menangis dan datang menemui ibunya Sayyidah Fatimah. Husain kecil berkata, "Ya ibu, mengapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan?" "Mengapa engkau berbicara seperti itu, wahai anakku?" jawab Sayyidah Fatimah. Sayyidina Husain kecil lalu mengutarakan sebab kecemburuannya. "Kakek sering mencium kakak Hasan di bibirnya, sedangkan kakek hanya menciumku di leher." Kemudian Sayyidah Fatimah membawa Sayyidina Husain kecil pada kakek mereka, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan kecemburuan cucunya Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap tajam dan lama, lalu berkata, "Wahai anakku Fatimah, Hasan selalu aku kecup di bibirnya karena dia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau Husain," Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejurus menatap Husain kecil cucunya lama sekali. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa meneruskan ucapannya, kemudian pingsan beberapa saat. Setelah siuman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menatap tajam sambil terus menangis karena terguncang dadanya. Beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Sedangkan engkau Husain, sering aku cium di bagian lehermu, karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Mendengar penuturan ayahandanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah lalu menahan ledakan tangisnya sambil memeluk putranya Sayyidina Husain yang kelak syahid seperti yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paparkan. Sejarah akhirnya mencatat apa yang disabdakan Rasulullah setelah beliau wafat. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid dengan kepala terputus dari tubuhnya dalam pertempuran di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam sebuah riwayat dikatakan pasukan Sayyidina Husain hanya berjumlah 72 orang, sedangkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah 400, bahkan ada yang mengatakan 40.000 pasukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita bayangkan jika kita diberitahu oleh Allah tentang takdir dan cara kematian kita, apakah akan kuat menerimanya? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai pingsan karena sudah diberitahu kronologi kematian cucu-cucunya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, bila tiba saatnya bagi kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kisah tentang kecemburuan Husain terhadap kakaknya Hasan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.